Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari nama-nama Allah yang selanjutnya, yaitu nama Allah As-Sami, Al-Basir, dan sifat Allah yang kita sebut dengan Al-Ahad. Mendengar daripada kata As-Sami ini. Makanya As-Sami ini diartikan Allah atau nama Allah yang berarti Allah Maha maupun secara kecerdasannya. Yang ketiga, menggunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Allah saja selanjutnya adalah Al-Basir. Al-Basir itu artinya Allah Maha. Ditekankan lagi pada ayat 237-nya. Innallaha bima ta'maluna basir. Apa-apa yang kau pekerjakan, basirun. Allah itu Maha mengetahui. Biasa selalu merasa diawasi oleh Allah. Oleh karena itu ketika kita merasa diawasi oleh Allah, kita akan selalu berhati-hati. Dan yang bagian yang ketiga adalah kita akan membahas tentang sifat Allah Al-Ahad. Apa itu sifat Allah Al-Ahad? Artinya Al-Ahad itu Allah Maha Esa. Apa artinya Allah Maha Esa? Esa itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya satu, tunggal, nggak ada yang lain. Berarti cuma satu Allah itu, cuma satu Tuhan itu. Maka kita harus pahami, bahkan ayat dalam Al-Quran atau surat dalam Al-Quran yang disebut surat Al-Ikhlas itu kita sudah hafal semuanya pasti ya. Itu diawali dengan kata Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, huwallahu, Allah itu ahad, Maha Esa. Allah itu cuma satu. Ya. Pasti kalian sudah hafal kan? Sampai ayat selanjutnya itu sampai akhir itu menjelaskan bahwasanya Allah cuma satu-satunya. Allah cuma satu-satunya tempat berlindung, Allah satu-satunya tempat bergantung, Allah tidak memiliki anak, Allah juga tidak diperanakan, dan gak ada satupun makhluk, satupun siapapun itu yang menyerupai Allah. Ini dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhanmu itu adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. La ilaha illa, tidak ada Tuhan selain hu, dia. Allah maksudnya Ar-Rahman yang maha penyayang, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Dan disebutkan pula dalam ayat yang lain, ini masih terkait dengan tauhid, masih terkait dengan Al-Ahad ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang mempersekutukan dirinya, yang berbuat syirik terhadapnya. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Tetapi Allah mengampuni dosa-dosa perbuatan-perbuatan yang lain liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki untuk diampuni dosanya. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, yang berbuat syirik kepada Allah, faqad iftara isman azima, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Nah, kenapa ayat ini saya masukkan kemari? Karena apa? Banyak di antara kita, teman-teman kita atau dari agama-agama lain yang menganggap Tuhan itu bukan satu, tiga, dua, bahkan banyak. Ya, maka itu sangat bertentangan dengan ajaran kita bahwasanya Allah itu satu, Allah itu esa. Maksud dari Allahu Ahad ya, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah tidak ada satupun zat yang menyerupainya. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sepertinya, tidak ada yang menyerupainya sesuatu pun. Dalam surat Al-Ikhlas juga dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada segala sesuatu pun yang bisa menyerupainya, yang sama dengan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hanya Allah lah yang memiliki sifat-sifat yang mulia dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Ya, ini hampir mirip dengan yang pertama tadi ya. Dan sifat-sifat Allah itu sudah kita ketahui ya, banyak sekali disebutkan dalam Asmaul Husna. Ada 99 nama Allah yang mewakili segala sifat-sifat beliau, sifat-sifat Allah. Kemudian tidak ada sekutu dan pembantu dalam perbuatan-perbuatan Allah. Allah jika berkehendak, maka Allah tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Bahkan malaikat itu bukan berarti malaikat itu sebagai pembantunya Allah, bukan. Jadi segala sesuatu yang Allah kehendaki, yang Allah ingin perbuat, itu Allah tidak memerlukan pembantu atau tidak memerlukan bantuan dari pihak manapun. Itu murni kekuasaan Allah. Yang selanjutnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh disembah dan diibadahi. Ya, berarti kita nggak boleh menyembah atau beribadah kepada selain Allah. Kemudian Allah tidak beranak dan Allah juga tidak diperanakan. Yang selanjutnya adalah Allah satu-satunya tempat bergantung dan memohon pertolongan. Ya. Oke. Kemudian apa hikmah yang bisa kita ambil sebagai pembuktian kita sebagai seorang hamba yang meyakini sifat Allah yang Maha Esa? Ya, sebagai bukti seorang hamba yang pertama adalah kita selalu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta, memiliki alam semesta termasuk kita di dalamnya, dan mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta termasuk kita diatur oleh Allah. Kemudian yang kedua, kita akan selalu meyakini kebenaran dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ya. Kemudian kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada tempat lain yang tidak ada Tuhan lain yang kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ke tempat lain, bukan ke benda lain, bukan ke Tuhan lain, apalagi sampai kita berdoa kepada kuburan misalkannya, ya, minta ke jin yang ada di tempat angker, tempat serem misalkan. Itu nggak boleh, itu termasuk dosa syirik yang dosanya tadi kita sudah ketahui dalam surat An-Nisa tersebut. Allahu la yaghfiru dzunuba ayyushrika bih. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik. Kemudian menjauhi perbuatan syirik dan mempersekutukan Allah, ya. Artinya kita jangan sampai kita yakin Allah Maha Esa tapi kita malah berdoa kepada yang lain, kita minta sama yang lain. Maka itu termasuk perbuatan mempersekutukan Allah. Ingat, dosa terbesar yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah dosa mempersekutukan Allah atau menduakan Allah, atau kita bersyirik atau kita melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Itu dosa yang tidak bisa diampuni. Jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan syirik. Nauzubillahi min dzalik. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kifaratul majlis. Tapi sebelumnya ingat, tugasnya kali ini adalah mengisi latihan soal di akhir bab 2 sampai selesai, ya. Pilihan gandanya dan isiannya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.